Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ratas memang kami mengupdate mengenai perkembangan kasus yang terjadi di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris. Karena terjadi peningkatan kasus yang tinggi di 3 negara tersebut, dan khususnya di Hong Kong terjadi peningkatan tingkat kematian yang tinggi. Nah, kami sudah mengamati memang ketiga negara ini peningkatan kasusnya terjadi karena ada subvarian baru atau anak dari Omikron yang namanya subvarian Omikron BA.2. Subvarian ini juga sudah ada di Indonesia dan hasil genome sequencing kita terakhir dalam 2 bulan lebih kita sudah melakukan 8.032 genome sequencing. Di akhir-akhir memang porsi BA.2 ini sudah dominan juga di Indonesia. Alhamdulillah kita tidak melihat dan mudah-mudahan tidak akan melihat adanya kenaikan kembali dari jumlah kasus. Nah, khusus untuk Hong Kong, kenapa terjadi peningkatan kematian yang tinggi? Sudah kami amati disebabkan karena vaksinasi lansia 2 dosis. Vaksinasi lengkap untuk golongan lansia di Hong Kong masih sangat rendah, yaitu sekitar 26%. Dan hampir seluruh kematian yang terjadi di Hong Kong yang memenuhi rumah sakit dan kita lihat di media, itu terjadi di lansia. Itu terjadi di lansia. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita nantinya. Kemudian kasus di Indonesia sendiri tadi sudah disampaikan sudah menurun, ya reproduction rate-nya juga relatif sudah menurun. Kami mengamati tinggal ada 2 provinsi yang relatif masih belum menurun, tapi sudah melandai, yaitu Kalimantan Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk terkait dengan rumah sakit, kami sampaikan sekali lagi bahwa kita sudah melakukan penelitian terhadap pasien-pasien COVID yang meninggal, dan kita sudah mengamati bahwa pasien COVID yang terkena varian Delta memiliki chance 4 kali lebih tinggi, memiliki resiko 4 kali lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan dengan pasien-pasien yang terkena Omikron. Kembali bagaimana caranya kita bisa mengurangi orang yang masuk ke rumah sakit dan orang yang meninggal adalah dengan memastikan percepatan vaksinasi. Khususnya untuk lansia, ayah, ibu kita, kakek nenek kita yang usia di atas 60 tahun, karena sudah terbukti mereka adalah orang-orang atau segmen populasi yang sangat rawan untuk masuk ke rumah sakit dan untuk meninggal. Kita harus membantu meyakinkan mereka agar bisa divaksin minimal 2 dosis. Idealnya malah 3 dosis. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang meninggal dan masuk rumah sakit di seluruh dunia, yang kita lihat di Hong Kong yang di media juga banyak, itu adalah yang lansia dan vaksinasinya belum lengkap. Oleh karena itu, perlu sekali kita mensegerakan vaksinasi minimal lengkap atau minimal 2 dosis, idealnya 3 dosis, ke para lansia kita untuk melindungi mereka. Kami juga sampaikan untuk vaksin-vaksin vaksin Sinovac yang kemudian intervalnya lewat, misalnya harus disuntik 1 bulan kemudian, sekarang lewat 2 bulan, 3 bulan, itu boleh disuntik vaksin kedua, walaupun sudah lewat 1 bulan. Dan vaksin keduanya sudah dikonfirm boleh vaksin yang ada saja, Buat teman-teman, sekali lagi kecepatan vaksinasi akan sangat menentukan perawatan di rumah sakit dan yang wafat. Oleh karena itu, tolong segera divaksinasi, baik itu vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, maupun vaksinasi ketiga, tanpa memilih jenis vaksinnya. Karena semua vaksin yang ada, efikasinya sudah lolos dari efikasi WHO. Kalau toh pun ada perbedaan sedikit, akan jauh lebih bermanfaat kalau misalnya teman-teman memvaksinasinya lebih cepat. Jadi jangan menunggu atau memilih vaksin yang ada. Mudah-mudahan kalau kita bisa disiplin melakukan vaksinasi dosis kedua untuk masyarakat dan juga khususnya lansia, mudah-mudahan nanti di bulan puasa kondisi kita menjadi lebih baik. Dan ini merupakan salah satu kondisi agar kita bisa mengkaji kembali apa yang akan kita putuskan nanti di masa Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.